Kurangnya percaya diri ini kadang diakibatkan oleh kurangnya pengalaman kerja. Jadi pada intinya analisis ini sangat membantu kita untuk mengidentifikasi kekuatan, mengatasi yang namanya kelemahan, dan memanfaatkan yang namanya opportunity atau peluang. Dan tak lupa pada mengurangi ancaman. Terkait ancaman kita setelah kita lulus itu seperti apa? Apakah kita tidak memiliki pekerjaan? Apakah kita sulit untuk mencari pekerjaan? Apakah kita menjadi orang yang nganggur? Jadi apa sih analisis SWOT itu? Oke. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi. Yang di dalamnya ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ada ancaman. Nah, analisis SWOT ini biasa digunakan untuk suatu proyek atau bisnis. Bisa juga digunakan untuk menganalisis diri kita sendiri, atau menganalisis suatu organisasi, atau menganalisis suatu hal atau event atau ya proyek. Nah, analisis ini membantu dalam memahami posisi strategis suatu organisasi, suatu pihak, suatu instansi, ataupun individu kita, personal. Di dalamnya itu terdapat langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Nah, oke. Kita bahas satu persatu. Analisis SWOT yang huruf pertamanya itu ada S, yaitu atau kekuatan. Kekuatan itu adalah aspek internal yang menjadi keunggulan kita, keunggulan proyek kita, atau potensi yang positif seperti sumber daya, keahlian suatu hal, atau reputasi. Nah, yang kedua itu ada kelemahan atau yaitu aspek internal juga yang menjadi hambatan atau kekurangan dari suatu organisasi kita, suatu proyek kita, atau personal diri kita sendiri, individu ini. Seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pengalaman atau memiliki masalah operasional. Oke. Yang ketiga itu ada O, SWO, atau opportunity, yaitu peluang. Nah, aspek ini adalah aspek yang eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan suatu proyek, pertumbuhan suatu organisasi, peluang. Seperti tren pasar yang sekarang maraknya atau viral-viralnya yang bisa menjadikan proyek kita, personal kita, organisasi kita itu berkembang. Seperti lagi perubahan kebijakan. Nah, perubahan kebijakan itu juga menjadi peluang kita. Pokoknya yang menjadi peluang dari suatu organisasi, suatu proyek kita, atau diri kita sendiri. Yang keempat itu adalah T, yaitu atau ancaman. Oke, ancaman ini berasal dari eksternal atau ini adalah aspek eksternal kita, eksternal organisasi. Itu seperti hal yang membahayakan atau menghambat suatu proyek, suatu organisasi, suatu strategi. Nah, ini sering diibaratkan seperti persaingan yang kuat, perubahan teknologi mungkin, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ini adalah ancaman. Nah, saya akan memberikan contoh SWOT yang sangat singkat atau bisa dipahami dengan sederhana, yaitu SWOT diri sendiri atau mahasiswa akhir. Atau mahasiswa akhir lah ya. Oke, yang pertama yang harus kita analisis itu adalah kekuatan dari personal kita, mahasiswa akhir tersebut. Contoh, dia mempunyai kemampuan belajar yang baik. 1. Dia memiliki jaringan pertemanan yang luas. 2. Dia mempunyai pengalaman organisasi yang baik juga. Itu adalah kekuatan dari mahasiswa semester akhir tadi. Ya. Apakah Anda seperti itu? Oke, lanjut saja. Yang kedua adalah analisis yang kelemahan atau kekurangan kita. Oke, kelemahan ini biasa diibaratkan dengan kelemahan pengalaman kerja. Ya tentu,
Anda semisal menduduki jurusan ekonomi, menduduki jurusan FAI, menduduki jurusan manajemen bisnis atau yang lainnya, hukum. Nah, mungkin pengalaman kerja ini menjadi kelemahan kita karena kita juga sebagai mahasiswa yang berfokus pada perkuliahan mungkin atau organisasi yang tidak menekankan pada pengalaman jangka panjang kita. Kita di jurusan bisnis ya, kita harus terjun di suatu pekerjaan bisnis. Kita jurusan FAI ya, kita harus memiliki pengalaman kerja mengajar. Nah, itu sangat lemah sekali sebagai mahasiswa. Kebanyakan seperti itu. Yang kedua yaitu, kelemahan yang kedua itu adalah kurangnya percaya diri dalam menghadapi persaingan. Misal, kita jurusan FAI ya, FAI, Fakultas Agama Islam. Prodinya Pendidikan Agama Islam. Kurangnya percaya diri ini kadang diakibatkan oleh kurangnya pengalaman kerja. Ini saling berkesinambungan antara kurangnya pekerjaan atau kurangnya percaya diri. Itu berkesinambungan. Jadi tidak bisa kita lepaskan dari percaya diri namun tidak memiliki pengalaman kerja. Ya ada orang yang percaya diri namun dia tidak mempunyai pengalaman kerja yang baik. Itu ada. Ataupun sebaliknya, dia tidak memiliki percayaan yang tinggi tetapi dia memiliki pengalaman kerja yang banyak. Tetapi itu juga menjadi analisis kita. Ya, sebelum kita melanjutkan jenjang yang berikutnya. Ini adalah contoh dari seseorang yang semester akhir. Nah, yang selanjutnya adalah peluang kita, peluang dari mahasiswa akhir. Misal di FAI, ya, itu peluangnya adalah kesempatan magang. Nah, magang ini bisa menjadikan kelemahan kita itu tertutupi. Magang, yang pada akhirnya magang adalah menambah pengalaman kerja kita, atau yang disebut kalau FAI itu PPL atau KKN itu juga termasuk suatu yang bisa menjadikan kita banyak pengalaman kerjanya. Nah, peluang yang kedua itu ya perkembangan karir di bidang yang diminati. Nah, di semester akhir atau mahasiswa akhir itu ya seperti itu. Perkembangan karirnya itu menjadi peluang karena dia sudah mahasiswa akhir, mungkin memiliki suatu ilmu yang banyak dan akhirnya menjadi atau berpeluang untuk berkembang di karir yang diminati. Yang keempat yaitu ancaman. Ya, ini mungkin sering ditakutkan oleh beberapa mahasiswa terkait ancaman. Ancaman kita setelah kita lulus itu seperti apa? Apakah kita tidak memiliki pekerjaan? Apakah kita sulit untuk mencari pekerjaan? Apakah kita menjadi orang yang nganggur atau gimana? Itu adalah ancaman kita. Nah, ancaman ini mungkin kalau menurut saya itu ya banyaknya persaingan yang kuat antara kita orang lain yang ingin masuk pada suatu jenjang yang kita minati. Jadi pada intinya analisis SWOT ini sangat membantu kita untuk langkah apa sih yang kita inginkan, langkah yang bagaimana, tujuan yang seperti apa yang kita inginkan. Lalu kita bantu dengan menganalisis SWOT ini, ancamannya seperti apa, peluangnya seperti apa. Nah, dan juga sebelum menganalisis ancaman dan peluang, kita menganalisis diri kita sendiri. Apa sih kekurangan kita? Dan apa sih kelebihan kita? Nah, ketika itu sudah ketemu, nah nanti tujuan kita apa dan ancaman kita seperti apa, peluang kita itu seperti apa. Apakah positif ataukah menjadi negatif semua? Oke, jadi analisis SWOT itu membantu individu dan organisasi atau proyek atau instansi ataupun lembaga untuk mengidentifikasi kekuatan, mengatasi yang namanya kelemahan, dan memanfaatkan yang namanya opportunity atau peluang. Dan tak lupa pada mengurangi ancaman. Nah, ini suatu analisis yang sangat berguna untuk kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi, di tengah-tengah pencapaian tujuan, itu harus ada yang namanya analisis SWOT untuk meminimalisir kegagalan kita. Oke, sekian. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.